Kita pada isu lain bersyariat, Prof. Tapi pada isu lain juga praktek judi online terus meningkat nih. Ini apa yang mesti kita respon? Hukum itu bukan kewajiban sebetulnya. Pak Asmadi, bagaimana dukungan pemerintah daerah khusus untuk penguatan implementasi kanun jinayat yang berkaitan dengan judi online misalnya? Selama saya di sana sudah 9 perkara yang di tahap 2-kan tentang judi online. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Saya sapa yang pertama Bapak Asmadi Sam SHMH. Assalamualaikum, Siap. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asmadi dari Kejaksaan Negeri Benar Meriah. Kejaksaan Negeri Benar Meriah. Memang luar biasa Pak Asmadi. Yang kedua saya sapa Profesor Dr. Muhammad Din SHMH. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bro? Ya, alhamdulillah. Sehat. Ini kalau sudah ada dua narasumber begini, saya jadi senang sekali, Bro. Bangga sekali dapat hadir di sini, Bro. Ya, insyaallah. Ini kita ada topik menarik hari ini, mau berdiskusi soal judi online. Ini sedang hot dan sedang panas, ya. Gimana Pak Asmadi? Panas ini soal judi online ya. Panas ya. Dan kami beruntung rupanya Pak Asmadi dari Kejaksaan, kalau dilihat dari tugas dan fungsi Kejaksaan, terutama di Benar Meriah, apa Pak Asmadi? Baik Bang Muklis, tentunya kita berbicara tugas dan kewenangan Kejaksaan ya. Karena ini mungkin dalam rangka kami juga permohonan kami untuk disiarkan ya. Dalam rangka program Jaksa Menyapa. Oh, jadi Jaksa sekarang punya program Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa. Nah, itu menarik juga tuh. Itu apa ini ya? Apa itu esensi dari merupakan program dari kita bidang intelijen. Tentunya kalau kita melihat tugas dan kewenangan kejaksaan di Undang-Undang Kejaksaan itu pasal 30 itu tentunya di bidang pidana melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim dan penetapan, kemudian melakukan pengawasan pidana bersyarat, di bidang perdata dan tata usaha negara, bertindak baik di luar maupun di dalam pengadilan. Kemudian di bidang ketertiban umum, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan atau meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Nah, program Jaksa Menyapa ini merupakan bagian meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dan itu penting sekali. Penting Termasuk soal judi online. Masuk soal judi online lagi hot-hotnya sekarang, lagi pembahasan ya, lagi topik hangat. Karena Jaksa Menyapa ini kami mengharapkan bahwa jaksa ini hadir dekat dengan masyarakat. Kita dekat dengan masyarakat, melakukan edukasi hukum, bahwa masyarakat tercerahkan bahwa di kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Benar Meriah, kita mempunyai pos pelayanan hukum gratis. Jadi masyarakat bisa datang ke Kejaksaan Negeri Benar Meriah. Berapa jam buka? Satu hari berapa jam buka? Ya tentunya jam kerja. Jam kerja. Jangan datang hari Sabtu juga ya. Susah juga kita. Itu kira-kira. Jadi Kajari Benar Meriah, apakah sudah menangani kasus-kasus judi online? Ini memang sekarang karena memang lagi atensi pimpinan juga baik di pihak kita kejaksaan, atensi tentang judi online, apalagi pihak kepolisian ya, tentunya penyidik dari kepolisian, dan kita juga kan di kanun bisa penyidiknya dari WH ya kan. Sekarang ada sekitar yang baru kemarin, kebetulan saya baru juga di Benar Meriah, baru 2-3 minggu. Selama saya di sana sudah 9 perkara yang di tahap 2-kan tentang judi online. Judi online. Dan itu memakai aturan yang mana? Apakah aturan undang-undang atau lebih detail kanun jinayat atau bagaimana? Ini karena mengingat kita memang kekhususan Aceh ya kan. Kalau memang secara nasional kan berlaku hukum nasional, kita di sana baik penyidik maupun kita menerapkan kanun. Mungkin lebih jelasnya nanti sama Prof yang akan menjelaskan bagaimana kedudukan kanun di dalam di Aceh ini. Baik, Prof. Aceh kan memiliki keistimewaan, Prof, dan kekhususan, terutama soal implementasi kanun jinayat. Nah, dalam posisi kanun jinayat sebagai sebuah produk hukum di daerah Aceh, itu bagaimana keberadaannya dalam kontestasi atau konstruksi hukum nasional kita, Prof? Suatu pertanyaan yang sebetulnya penjelasan itu sering dijelaskan secara parsial. Ya, artinya ketika kita membicarakan keberadaan kanun karena dilihat secara parsial, orang akan membandingkan atau orang akan mengatakan bahwa tingkat kedudukan kanun itu adalah sama seperti perda di daerah-daerah pada tempat lain. Padahal kita harus melihat secara komprehensif gitu ya, bahwa kanun itu merupakan salah satu produk dari katakan kebijakan di pemerintah Aceh. Yang sebetulnya itu awalnya bukan muncul tiba-tiba, melainkan berdasarkan perjuangan-perjuangan kan gitu kan. Jadi
induk atau kalau kita tarik ke atas sebetulnya kanun itu ya bukan hanya induknya dari Undang-Undang 11 ya, melainkan juga harus kita melihat ke belakang termasuk juga Undang-Undang Nomor 44 ya, Keistimewaan Aceh. Dan jangan lupa pula bahwa itu adalah amanat dari konstitusi kan. Di dalam pasal 18 sudah jelas disebutkan bahwa ya keberadaan, kalau saya menyebutkan keberadaan hukum-hukum di daerah itu ya harus dijadikan dasar di dalam pembangunan hukum nasional gitu ya. Ya, saya sering membuatkan ilustrasi begini Pak Mulis ya. Ini mungkin kawan-kawan tidak ini ya. Ini sebelum tadi masuk ke kedudukan, tapi mungkin setelah uraian ini barangkali itu akan menjadi lebih jelas kedudukannya itu kan. Bahwa keberadaan hukum-hukum di daerah itu kan mutlak adanya di dalam pembangunan hukum nasional. Ya. Kenapa ya? Kalau tadi umpamanya Pak Asmadi menjelaskan tentang bagaimana kewenangan kejaksaan di dalam hukum tadi kan, ternyata jaksa itu bukan hanya menunggu supaya orang ditangkap kan, melainkan bagaimana kita supaya orang tidak melanggar hukum. Gitu betul, kan? betul. Pencegahannya. Iya, pencegahan itu kan. Ya, artinya kalaulah hukum itu kita anggap sebagai pencegahan tadi kan, kita menganggap hukum itu kan bukan kewajiban ya, melainkan kebutuhan gitu kan. Jadi jaksa dengan program ini sebetulnya ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa hukum itu bukan kewajiban sebetulnya. Bukan kewajiban, bukan larangan-larangan yang harus dihindari, bukan suruhan-suruhan yang harus dipatuhi, melainkan itu adalah kebutuhan kita, gitu kan? Nah, itu menjadi kebutuhan ketika sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Ya. Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu tentunya akan berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Katakan Aceh. Ya, yang kental dengan nuansa syariat Islamnya, ya sudah barang tentu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Aceh itu adalah berserasakan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Aceh. Jadi Prof, posisi misalnya perda di daerah lain dengan kanun di Aceh itu sama atau lebih tinggi? Atau gimana? Ya, ya. Kalau ini menarik ditanyakan kan, karena ini kan yang selalu jadi apa kan, yang sebetulnya diskusinya sudah selesai. Betul. Artinya begini, kalau kita melihat kepada undang-undang pemerintahan daerah kan, itu ada dua di Indonesia kan. Yang pertama adalah memang yang umum. Yang umum tadi yang mengatur memang tingkatan-tingkatan hierarki perundang-undangan itu adalah kanun itu sama dengan peraturan daerah kan. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 11 itu tidak disebutkan sama dengan perda, melainkan katakan semacam perda, tetapi perintah dari undang-undang tadi itu sebetulnya kan membuat kanun itu, dan kanun yang ada di Aceh itu yang kita bedakan dengan perda itu adalah kanun mengenai syariat Islam. Ya, kalau kita melihat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 itu sebetulnya peraturan daerah itu atau kanun itu dapat dibagi dua. Pertama yang umum, dan yang umum itu memang ketentuannya itu tidak boleh berbeda dengan perda di tempat lain. Ada ketentuan pidananya dan sebagainya. Tetapi mengenai kanun syariat Islam itu dikecualikan. Sehingga kan apa yang menjadi kontra di awal-awal itu kan bahwa kanun itu tidak boleh membuat ketentuan pidana yang lebih tinggi dari undang-undang atau lain dengan undang-undang kan. Kan kita menganut umpamanya ada pidana cambuk yang tidak ada di dalam undang-undang nasional kan. Dan itu adalah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11. Jadi yang ditanyakan apakah kanun bertentangan dengan undang-undang, ya jangan itu pertanyaannya. Apakah Undang-Undang 11 itu bertentangan nggak dengan undang-undang? Oke. Jadi sekarang kalau misalnya kejaksaan, misalnya Pak Asmadi dalam penuntutannya memakai kanun soal kanun jinayat misalnya soal judi online, ini sebenarnya malah itu menghargai kekhususan Aceh, Pak Asmadi. Memang kejaksaan selain berwenang melakukan penuntutan berdasarkan hukum nasional, karena di kalau nggak salah pasal 39 ya Undang-Undang Kejaksaan, memang kejaksaan ini berwenang menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat Islam. Dan satu lagi di undang-undang baru itu di Papua pun diberikan kewenangan. Sama seperti Aceh? Iya, undang-undang baru. Kalau dulu undang-undang nomor 16 tahun 2004 itu hanya Aceh disebutkan di situ. Di pasal 39 kalau nggak salah. Tentang kewenangan penegakan syariat Islam. Kemudian dalam kanun jinayat, dalam kanun jinayat
soal misalnya judi, apa saja sebenarnya kanun jinayat itu mengatur soal selain judi apalagi? Oh ya, ya di awal-awal kan kebetulan saya juga terlibat di dalam pembuatan kanun-kanun syariat di Aceh kan. Di awal-awal itu pas kan, kali berarti. di awal-awal kita berusaha supaya terhindar dari apa yang kita kenal di dalam hukum itu jangan overkriminalisasi gitu ya. Jadi artinya kan kita berusaha supaya ada aturan-aturan yang memang sudah ada di dalam hukum nasional, ya itu janganlah diatur di dalam kanun. Kenapa? Karena bagaimanapun ya Aceh Indonesia juga. Artinya kan undang-undang nasional juga berlaku di Aceh. Tetapi kenapa itu judi diatur ya? Kenapa itu minuman khamar diatur? Padahal itu sudah ada di dalam KUHP katakan kan? Ya ada perbedaan sebetulnya kan? Ya secara sederhana bisa kita lihat umpamanya pengaturan-pengaturan perjudian di dalam KUHP itu, ini mohon maaf kalau bahasanya sedikit apa kan? Artinya judi itu dibolehkan kalau ada izin kan? Ya kalau bagi umat Islam itu yang kita katakan sebagai hukum daerah tadi, ya itu kan tidak dibolehkan kan. Jadi ada ketentuan-ketentuan lain yang memang berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang ada di luar itu, yang disebut dengan ada 10 jarimah di dalam kanun jinayat itu. Antara lain ada ya sekarang yang kita bicarakan judi. Kemudian ada minuman keras, kemudian ada zina, halwat, ikhtilat, musahakah, dan ada 10 lebih kurang begitu ya. Dan itu menjadi bagian daripada kanun jinayat. Iya, karena itu termasuk ke dalam kanun jinayat. Kalau pertanyaannya tadi kepada Asmadi, apakah kanun itu digunakan di Aceh? Ya itu adalah amanah dari undang-undang. Kalau saya bukan mengatakan amanah dari kanun sebetulnya. Karena amanah dari undang-undang. Undang-undang nomor 11 itu begitu. Undang-undang 11 menyebutkan bahwa berlakunya kanun jinayat itu ya sudah ditentukan. Jadi berlakunya kanun jinayat itu sebetulnya bukan ditentukan di dalam kanun jinayat saja, melainkan di dalam Undang-Undang 11. Itu kan artinya kanun itu berlaku bagi siapa yang melakukan kejahatan di Aceh, gitu kan. Dan kepada orang non Muslim itu juga berlaku kalau seandainya di dalam kedudukannya kalau di dalam undang-undang nasional tidak ada, kemudian dia melakukan secara bersama-sama, maka dia boleh menundukkan diri, gitu kan. Dan di dalam pelaksananya memang menundukkan diri itu barangkali juga harus kita bahas nanti secara khusus gitu ya. Penundukan diri, iya. Tapi menurut Prof, kanun jinayat itu sangat efektif dalam implementasi syariat Islam, atau apa yang jadi sisi yang perlu kita kuatkan? Ya kembali ke awal tadi kan, bahwa untuk menjelaskan sesuatu itu kan sebetulnya harus jangan parsial, harus komprehensif kan. Ya orang sering mengatakan bahwa kanun jinayat itu tidak efektif karena melihat apanya gitu kan. Ya artinya kalau kita bicara efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, jangankan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kita buat contoh begini Pak Mulis kan. Salat itu untuk apa ya? Salat itu ada untuk mencegah kemungkaran. Sekarang kalau ditanyakan apakah salat itu efektif untuk mencegah kemungkaran itu? Jadi kan itu kan. Jadi kan sering itu disalahkan kanun jinayat ketika tidak efektif itu yang disalahkan adalah kanunnya. Padahal bahasanya itu kan bahwa harus ada fasilitas, harus ada sumber daya yang mumpuni kan. Dan itu semua barangkali sedikit-sedikit kita harus bergerak ke sana kan. Betul. Pak Asmadi, bagaimana dukungan pemerintah daerah dan juga aparatur negara lain di Aceh khusus untuk penguatan implementasi kanun jinayat yang berkaitan dengan judi online misalnya? Kalau dukungan sudah pasti pemerintah Aceh itu wajib mendukung, baik dari segi anggaran dan lain sebagainya. Kalau kita melihat itu ada kanun, kalau nggak salah saya, untuk penegakan syariat Islam itu pemerintah Aceh setidaknya harus menganggarkan 5% dari APBA, kalau nggak salah saya. Nanti bisa kita kita lihat kembali ya. Karena kondisi di daerah sekarang, khususnya terhadap penegakan kanun jinayat, kita keterbatasan anggaran. Setiap kita mau eksekusi orang dari dari Sapura WPH mengatakan tidak ada anggaran. Itu hal-hal masalah yang kita menjadi efek penghambat ya pelaksanaan kanun seperti itu. Prof, judi online kan sekarang betul-betul merebak nih, Prof. Sebenarnya kan bukan hanya bicara aparatur negara ya untuk mereduksi atau mengurangi praktek judi online, juga butuh pencerahan
yang dilakukan orang lain. Nah, Prof bagaimana melihat perkembangan teknologi yang pesat sekarang dengan upaya penegakan hukum kanun jinayat untuk judi online misalnya? Mungkin secara umum aja yang bisa kita jelaskan kan bahwa kejahatan itu, kejahatan apapun kejahatan itu sebetulnya jangan kita anggap hanya merupakan masalah hukum semata. Ya, artinya begini kan, bukan hanya kanun jinayat, hukum apapun itu kalau untuk memerangi kejahatan nggak bisa dia, Pak. Jadi kan hukum itu hanya merupakan subsistem di dalam penanggulangan kejahatan. Artinya kan dukungan yang tadi dikatakan, dukungan pemerintah, dukungan masyarakat. Ya, masyarakat. Artinya kan kita katakan kejahatan itu bukan hanya masalah hukum semata, melainkan masalah sosial. Artinya harus semuanya harus kita usahakan untuk penanggulangan kejahatan pada umumnya dan judi online, termasuk tadi pengendalian teknologi kan, pengendalian teknologi. Jadi menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Asmadi tadi kan, ada dalil yang umum Pak Asmadi kan di dalam penegakan hukum di Indonesia dan termasuk juga di Aceh kan. Orang gampang sekali mengatakan Pak Mulis bahwa uang bukan segala-galanya. Tapi ternyata segala-galanya harus dengan uang. Ya. Nah itu gimana, Bro? Itu kan. Jadi kalaulah tadi memang ada ketentuan, ini kita di dunia pendidikan Bang ya kan, di dalam konstitusi disebutkan bahwa dana untuk pendidikan itu 20%. Kalau tadi juga kanun ada mengatur bahwa dana untuk itu 5%. 5% kan. Ini berarti kan ada ingkar janji di sini. Apa ya hukumnya ingkar janji itu? Dan siapa yang ingkar janji? Jadi kaitan dengan ini tadi kan mungkin ya kemauan dari semuanya lah ya, dari semuanya bahwa pengendalian teknologi tadi juga kalau kita katakan bahwa yang bertanggung jawab ada pemerintah, ya, tetapi itu tidak akan mungkin bisa kalau tanpa ada dukungan dari semua komponen masyarakat. Prof, dalam konteks sosial atau Prof sebagai pendidik juga di USK, apa yang mesti dilakukan secara social engineering barangkali, perubahan-perubahan sosial supaya praktek judi online ini berkurang di Aceh? Karena kan kita pada istilah lain bersyariat, Prof. Tapi pada istilah lain juga praktek judi online terus meningkat nih. Ini apa yang mesti kita respon, Bro? Ini kembali lagi kan mungkin mengatakan gampang tapi melaksanakan tidak barangkali gitu. Jadi begini, kalau kita kembali kepada tadi karena sudah diungkapkan social engineering kan gitu ya. Sebetulnya di dalam teorinya itu social engineering yang dimaksud dengan masyarakat itu siapa sih ya? Jadi kan sering dikatakan bahwa hukum itu merubah perilaku masyarakat. Masyarakatnya siapa? Ya sering dikatakan selain birokrasi. Padahal di dalam teorinya itu tadi kan. Yang namanya masyarakat termasuk birokrasi di dalamnya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya kan, siapa yang dulu harus dipedomani? Siapa yang berjalan di depan? Yang harus memberikan contoh kepada yang di bawah gitu kan. Ini kan keblinger sekarang ini, apa keblinger ya, bahwa kalau kita melihat data-data dari judi online itu ternyata ya yang seharusnya memang yang harus kita pedomani di dalam bertingkah laku kan. Jadi ini agak menohok memang, tapi harus kita akui, Prof ya. Karena ditanya begitu kan berarti kan siapa yang harus berdiri di depan, ya itu barangkali yang menjadi imam tadi, yang ya birokrasi lah dikatakan, atau katakanlah pemimpin gitu kan. Harus ada political will dari pemimpin. Meski tadi kita katakan bahwa keberadaan masyarakat sangat menentukan di dalam kebijakan apapun gitu. Betul. Menurut Pak Asmadi gimana? Tapi kalau saya melihat Bang, dari beberapa perkara yang kemudian dilimpahkan kepada kami kemarin, bahkan yang kami sangat sesali ya, yang menjadi pelakunya itu anak SMA. Anak SMA, pelajar. Pas kami periksa, kenapa kamu melakukan ini? Muncul Pak, saya saya buka HP muncul Pak. Adik saya melihat apa? Ini ada kemudahan akses. Jadi setiap website yang dihadirkan, baik kita baca berita, terkadang itu udah disisipin oleh iklan judi online. Maka seperti Prof katakan, dari pihak yang berkompeten ya, yang di bidang Minfo ya, harus membatasi hal-hal tersebut kalau saya melihat. Dia apa yang dia katakan? Saya klik Pak, saya coba-coba, saya isi 50.000 Pak. Ada juga yang lain-lain yang itu kasus yang Bapak tangani di Benua Meriah. Kemudian ada juga yang lainnya, kayak mainnya satu HP, kemudian apa istilahnya renteng lah isi main dia. Ada menang, saya tanya. Ada menang sesekali Pak, tapi banyak kalahnya. Itulah efek judi saya katakan. Nggak pernah kaya ya. Nggak pernah kaya. Nggak pernah kaya dari judi. Saya melihat apa?
karena ini yang menimpa pelajar sama peran orang tua. Karena efek HP ini sangat berpengaruh lah. Dan orang tua pernah dipanggil. Kami panggil. Apa respon? Apa tanggapan orang tua? Ya Pak, luput dari pengawasan kami Pak. Ke depan tidak mau mengulangi. Kan pasti itulah. Bukan kita tidak mengatakan penjahat, stigma terlalu cepat stigma, tidak ada presumption of innocence. Ya intinya kami luput untuk ke depan tidak mengulangi lagi. Kan itu biasa alasannya. Tapi mudah-mudahan kami terus mengedukasi. Kami juga punya kewenangan di bidang intelijen yang undang-undang baru adalah pengawasan multimedia. Kami akan terus mengedukasi, salah satunya melalui Jaksa Menyapa ini. Kami dianggap hadir oleh masyarakat dalam hal melakukan penjagaan terhadap kejahatan itu sendiri. Menurut Prof, program Jaksa Menyapa, apa yang dapat Prof lihat? Ya, sebetulnya kan dari awal-awal kan begitulah, keberadaan aparat penegak hukum itu sebetulnya kan bukan menunggu supaya terjadinya kejahatan gitu kan. Dan itu kan sering sudah menjadi di dalam masyarakat ya, bahwa seolah-olah aparat penegak hukum itu ada ketika kejahatan terjadi. Padahal yang dimaksudkan adalah memang seperti ini, bahwa aparat penegak hukum itu harus berdiri di depan di dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud bukan hanya penegakan dalam pengertian sudah terjadi dulu, melainkan harus dari awal. Artinya begini kan, sebetulnya kalau dari konteks penegakan hukum yang ideal, dengan banyaknya kasus judi online, itu jaksa gagal di dalam dengan banyaknya kasus korupsi, sebetulnya KPK gagal, Pak. Gitu kan? Itu logika hukumnya. Logika hukumnya kan begitu kan. Jadi dalam konteks social engineering tadi kan harus memberikan contoh di atas, di depan. Jadi program Jaksa Menyapa bagian penguatan social engineering juga, Prof. Iya, betul. Dan itu kan namanya saja berbeda sekarang, Pak. Artinya kan kalau di dalam Undang-Undang Kejaksaan itu kan bagian dari usaha kejaksaan itu adalah memang penyuluhan hukum itu. Ya harus di pencegahannya. Dan bukan hanya jaksa, mereka juga aparat penegak hukum yang lain begitu. Tapi koordinasi misalnya, Prof melihat bagaimana koordinasi jaksa di level kabupaten dengan kepolisian dengan yang lain, gimana, Prof? Terutama dalam pencegahan ya. Dalam pencegahan kan ya, ini barangkali yang tadi kita sebutkan tadi Pak ya, bahwa uang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya ada dengan bentuk uang. Dan permasalahan kedua di dalam penegakan hukum itu adalah kita sudah sama-sama bekerja tetapi sulit untuk bekerja sama. Bukan kita katakan tidak ada koordinasi, tetapi masing-masing bekerja sendiri gitu kan. Jadi kan tapi kalau misalnya seperti kasus judi online ini kan, ini memang perlu konsolidasi, harus kuat, Prof. Harus kuat, dan bahkan bukan hanya di aparat penegak hukum yang tadi kita masyarakat katakan juga. Ya, masyarakat kan, masyarakat yang memang harus begitu kan. Tadi kita katakan kan, orang tua, anak-anak, sebetulnya dalam konteks anak yang melakukan atau bermasalah dengan hukum, bahasanya kan, itu anak itu bukan sebagai pelaku, Pak, melainkan sebagai korban. Nah, korban dari siapa? Bukan gampang kita katakan kesalahan orang tua kan, tidak juga. Jadi kan teknologi yang begitu mudah diapakan. Iya sejauh itu orang tua bisa mengkanter atau iya bahwa orang tua itu tidak boleh memberikan HP kepada anaknya kan. Jadi sulit sekali, Pak. Jadi program tadi barangkali ya, programnya tadi harus edukasi, membatasi itu bagaimana. Ada nggak ilmu dia, Pak, atau ada nggak sarana di pemerintahan itu untuk supaya tidak ada kan bagaimana Pak Asmadi? Membendung udara, boleh nggak masuk udara ke sini gitu kan? Ya kalau kita sekarang kan kita di bawah naungan Kemeninfo ya, Kemenkominfo ya. Mungkin mereka yang punya akses untuk membatasi akses termasuk untuk judi online. Dan saya beberapa dekade terakhir pun sudah banyak akun-akun yang diblokir, website-website yang telah diblokir. Dan kalau kita melihat secara nasional, banyak judi online itu memang dia punya tempat. Kemarin kan sempat digerebek. Itu kita beralih ke UITE itu kan, ada illegal access nanti seperti itu. Lebih luas. Dan kebanyakan kalau kita lihat istilahnya kalau dalam orang IT IP address, saya kurang paham ya. Itu IP-nya bisa yang punya luar negeri, punya Cina, punya gimana cara kita counter kita? Kalau kita di kejaksaan nanti ada istilah MLA, kalau memang ada ini kan, mutual legal assistance.
Tapi susah memang kalau kita udah berbicara cakupan internasional, berbicara hukum. Tapi kalau bicara soal pencegahan itu lumayan fleksibel, Pak Asmadi. Kami kan lebih ke pencegahan sekali. Kami tidak menginginkan apalagi Aceh kental dengan syariat Islam, jadi framing lagi media nanti. Betul. Jadi apa lebihnya syariat Islam di mata ini kan di framing lagi. Kalian menerapkan syariat Islam, diujinya banyak. Kemudian kan sempat rilis. Bahkan dari anggota DPR ya. Itulah biar rusak ini kan. Itulah yang menjadi apa namanya? Kita sebagai penegak hukum ini bahkan dari ada aparatur pemerintah ini yang main judi ketika didetek itu melalui sistem. Nah, ini yang iya kan? Kan seperti itu kan berdasarkan berita yang kita dapat ya. Betul. Makanya sekarang harus multi sektor, Prof ya. Jadi ruang pencegahannya masih terbuka sekali, Pak Asmadi ya. Prof bagaimana melihat celah supaya ini kan judi online ini di pelakunya dari multi profesi, dimensi juga. Nah, Prof bagaimana melihatnya? Ya kalau kita ini mungkin jawaban yang jalan pintas artinya kan kalau kita analisis lebih jauh kan sulit sekali. Harus kembali kepada ini kan bahwa pendidikannya ini harus dari rumah tangga kayaknya Pak kan, karena kalau tidak ada penguatan itu di dalam rumah tangga ya itu akan sulit. Nah, sekarang masalahnya kan ketika penguatan di dalam rumah tangga itulah yang harus diikuti oleh program-program dari pemerintah tadi ya. Bahwa antara lain tadi umpamanya menutup tadi kan. Jadi kan sulit sekali umpamanya ketika di rumah, umpamanya saya ini waktu kita anak-anak masih kecil dulu kan. Anak-anak kita disuruh tidur siang tetapi anak tetangga tidak kan, nggak bisa kan. Jadi kan untuk menyatukan itu kan ya intinya kita harus membuat penguatan di dalam rumah tangga dan diluaskan lagi barangkali kan ke desa dan sampai sekarang ini keterlibatan Kejaksaan Negeri Bener Meriah untuk menyauti itu, dan saya pikir juga akan diikuti oleh kejaksaan negeri yang lain. Ya bukan hanya judi online ya, artinya yang lain juga gitu. Ya. Gitu Pak Asmadi, terakhir barangkali apa tantangan Kejari Bener Meriah dalam implementasikan jenayah terkait dengan judi online? Sebenarnya nggak ada tenangan. Pada umumnya proses penanganan perkara itu sama aja sebenarnya. Pidana umum kan jenayah. Cuma beda sistem peradilan aja. Kalau menggunakan sistem peradilan pidana secara umumnya, kita kalau saya katakan ini sistem peradilan pidana Islam di Aceh seperti itu kan. Karena kita bersidang pun di Mahkamah Syariah. Masukan atau rekomendasi atau pandangan Prof terhadap aparat penegak hukum di Aceh, terutama juga kejaksaan, supaya penanganan dan juga pencegahan praktek judi online ini kalaupun nggak bisa hilang, bisa terkurangi, Prof. Ya, sederhana, kembali ke kita. Kembali kita itu bahasa apa kan? Bahwa posisi dari aparat penegak hukum itu adalah guru di dalam penegakan hukum tentunya kan. Jadi harus ya berupaya sesemangat. Sesemangat istilahnya kan, bahwa kalau dikatakan tadi nggak ada hambatan, tadi kan sudah kita ini kan bahwa segala sesuatu itu harus dengan minyak Pak. Kalau minyaknya nggak ada kan nggak bisa kan. Tetapi ya ini tadi kan semangat dari aparat penegak hukum untuk selalu memang memberikan keteladanan di dalam penegakan hukum, tentunya bagaimana berhukum yang baik. Jangan ada ya seperti sentilan-sentilan selama ini kan, bahwa terkadang kalau mengurus kambing yang hilang itu harus menjual lembu kan, jangan ada lagi seperti itu kan. Padahal yang diurus kambing, ya memang untuk kambing harus menjual lembu kan. Jadi saya pikir hal itu yang harus dihilangkan dari aparat penegak hukum, harus menjadi guru di dalam penegakan hukum. Baik, makasih Prof. Terima kasih Pak Asmadi. Terima kasih banyak juga Bang sudah difasilitasi Kejari Bener Meriah untuk Jaksa menyapa, luar biasa. Dan terima kasih juga saya sudah diberikan kesempatan untuk bicara. Oke, baik Prof. Nanti kita kita undang lagi, dan terutama program Jaksa menyapa ini harus kita fasilitasi Bro, supaya pencerahan publik betul-betul dekat dengan masyarakat. Insyaallah. Makasih Prof, makasih Pak Asmadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.
Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.